kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini yang menuntun kita melakukan pekerjaan yang baik, yaitu dari Mazmur 112 ayat 5, demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemujuran atau keberuntungan dan kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Kemujuran dan keberuntungan serta kebahagiaan itu diharapkan akan diperoleh dengan memperoleh banyak harta. Dan intinya di sana adalah mendapat, menerima. Itulah kebahagiaan menurut konsep dunia. Dengan demikianlah orang-orang berusaha mencari sebanyak-banyaknya, bekerja keras mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan kemudian memiliki sebanyak-banyaknya. Dan demikian orang merasa beruntung, dihitung daripada kekayaan dan materi yang dimilikinya. Tetapi konsep Alkitab memberikan pemahaman yang berbeda bagi kita. Di ayat 1 firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kebahagiaan itu adalah di dalam Tuhan, bukan kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya harta. Bila kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya harta dan banyaknya yang diterima dan yang diperoleh, maka kemudian orang yang demikian akan berpikir senantiasa hanya mau menerima. Berbagi menjadi sesuatu hal yang sulit bagi dia, karena dia merasa kebahagiaannya akan kurang ketika dia mau membagi yang menjadi bagiannya. Saudara-saudaraku, orang yang di dalam Tuhan dikatakan di sini, bahkan harta juga akan ada di dalam rumahnya, dan kebajikannya akan tetap selama-lamanya. Demikian dilanjutkan di ayat 5 ini, firman Tuhan berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Dilanjutkan di ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara-saudaraku, orang yang memberi dari pemberian Tuhan akan mujur. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Maka dari konsep Alkitab, orang kaya diukur seberapa banyak dia mau memberi. Dunia mungkin mengukur kekayaan seseorang seberapa banyak dia memiliki. Tetapi dalam konsep Alkitab dikatakan di sana bagaimana kita mau memberi, mujur jalannya. Kenapa mujur orang yang berbelas kasihan? Dikatakan di ayat 6, ia takkan goyah selama-lamanya. Dan yang berikut, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya, tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Demikianlah kemujuran orang yang mau memberi. Saudara-saudaraku yang terkasih, tergantung kita sekarang. Apakah kita akan diingat sebagai orang yang baik dengan mau berbagi dan memberi, ataukah kita akan diingat sebagai orang yang tamak, yang rakus, yang hanya mau menerima dan mendapat, bahkan menghalalkan segala cara? Mujurlah orang yang berbelas kasihan. Hendaklah kita berbelas kasihan, seperti Bapa di surga yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan melimpahi kami dengan banyak belas kasih. Maka biarlah hati kami melimpah-limpah dengan belas kasih, sehingga kami mau memberi bantuan, pertolongan kepada sesama kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.